Kalau kita keras-kerasan, semuanya keras, gak bagus. Ya, ini untuk kepentingan kita semua. Ya, kalau Bapak nanti keras ya buat apa? Gak ada. A priori masyarakat menghadapi wabah corona. Awal Maret 2020, ketika kasus pertama suspek corona di Indonesia dipublikasikan oleh pemerintah, sejak saat itu jumlah warga di berbagai daerah yang terpapar wabah virus corona terus meningkat. Memasuki akhir bulan Juli 2020 atau bulan keempat, penyebaran virus corona COVID-19 ini sudah merebak ke 34 provinsi dengan ratusan kabupaten dan kota dan jumlah yang sudah di atas 100.000 warga terkonfirmasi positif COVID-19. Seperti diberitakan, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Bali, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara setiap hari masih jatuh bangun menjadi sumber penambahan suspek COVID-19 seperti yang disampaikan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pusat. Kota Sibolga yang semula disebut zona hijau tanpa kasus COVID-19 akhirnya harus menerima kenyataan dengan terkonfirmasinya seorang pensiunan PNS sebagai suspek pertama COVID-19 pada 25 Juni 2020 yang lalu. Dari kejadian tersebut, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID Kota Sibolga melakukan isolasi kepada 13 anggota keluarga pasien di Wisma Atlet Gedung Olahraga Kelurahan Parumbunan, Sibolga. Beberapa waktu kemudian, kembali warga Kota Sibolga terkonfirmasi positif seorang tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Daerah FL Tobing Sibolga. Antara percaya dan tidak percaya, suspek terus disebutkan bertambah. Sementara dari daerah tetangga Tapanuli Tengah, terakhir diberitakan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, 3 dokter dan seorang perawat terkonfirmasi positif COVID-19. Hari ini kami umumkan bahwa 4 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan positif hasil swab dari Dinas Kesehatan Tapanuli Utara. Pada kasus lain, sempat pula terjadi aksi penolakan warga ketika gugus tugas akan menjemput untuk melakukan isolasi yang disebut positif COVID-19 berdasarkan hasil tes dari Rumah Sakit Rujukan Medan. Ternyata penjelasan tim gugus tugas ditolak oleh keluarga serta warga yang mengatakan bahwa warga yang dimaksud adalah penderita penyakit lain. Kejadian ini pun menjadi perhatian pemberitaan media daerah dan nasional. Bahkan di media sosial ramai dinarasikan isu miring ada apa di balik wabah corona. Terakhir, data yang dikutip dari gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara menyebutkan kedua daerah di pesisir barat Sumatera Utara ini, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, tidak lagi zona hijau, namun sudah masuk ke zona oranye. Bila benar demikian, artinya kedua daerah yang berdekatan ini
sudah dalam kondisi waspada dalam penularan dan penyebaran COVID-19. Lalu, bagaimana dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat? Dari pengamatan tim liputan dan dokumentasi N2STV, aktivitas masyarakat kedua daerah ini bukanlah berkurang. Sebaliknya, terlihat biasa-biasa saja tanpa rasa cemas apalagi takut. Yang penting pakai masker dan cuci tangan kalau perlu. Jaga jarak antara iya dan tidak. Terkadang hanya jadi bunga cerita, seakan tidak peduli. Kondisi itu terlihat di pasar dan fasilitas umum, fasilitas terbuka lainnya, atau di berbagai aktivitas kemasyarakatan. Terasa ada kejenuhan dan kebosanan warga terkait cerita wabah COVID-19. Mungkin ini yang mengakibatkan rasa gamang atau takut tertular menjadi hilang. Selain itu, ada kecenderungan masyarakat yang a priori atau skeptis, bahkan tidak percaya pada hasil tes PCR dan swab dari rumah sakit rujukan. Contoh kejenuhan masyarakat sudah menunjukkan sikap sinis, seperti setiap mobil ambulans lewat dengan bunyi sirene. Dalam hati orang pun bergumam, korban COVID. Lalu apa yang terjadi sesungguhnya? Informasi pandemi wabah corona sudah dianggap hal biasa kalau tak hendak mengatakan corona bukan lagi isu yang menarik dibicarakan. Menyikapi kondisi hari ini, agaknya diperlukan sikap tegas dari gugus tugas dan seluruh stakeholder terkait COVID-19 dengan melibatkan komponen kelembagaan dan elemen masyarakat dalam gerakan terpadu yang terkoordinasi untuk membangun tanggung jawab bersama memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Dari protokol kesehatan yang terlihat hari ini, deteksi suhu tubuh, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sementara pembatasan aktivitas sosial masyarakat terlihat mulai longgar dengan alasan menghidupkan kembali dan memulihkan gerak roda perekonomian. Adaptasi kebiasaan baru menjadi pilihan, hidup berdampingan dalam belitan wabah corona yang masih terus menyebar maut. Pada tanggal 20 Juli 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Perpres nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Satuan Tugas baru menggantikan gugus tugas COVID-19 dari tingkat pusat sampai ke daerah. Perpres ini mengatur 3 satuan tugas, yakni Satuan Tugas Kebijakan, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional secara menyeluruh dari tingkat pusat sampai daerah. Inilah konsekuensi dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya penyelesaian seluruh akibat dari wabah COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional sebelum semakin jauh jatuh terpuruk. Di tingkat daerah, komite dan satuan tugas ini tentu akan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tentu mengikuti arahan dan petunjuk pemerintah pusat. Perpres nomor 82 tahun 2020 hakikatnya adalah upaya penguatan pemerintah melindungi rakyat, ditinjau dari struktur dan hierarki pelaksanaannya dalam memutus rantai persebaran dan penularan wabah COVID-19. Begitu pula penguatan kebangkitan ekonomi nasional. Akhirnya, sangat diharapkan dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk menekan jumlah kasus suspek corona dan menutup kemungkinan terjadinya klaster baru COVID-19 di seluruh
wilayah Indonesia, khususnya Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Inilah pesan yang tetap disampaikan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2 STV.